Assalamualaikum, baik jumpa lagi di channel kami Suara Lampung bersama kita membangun Lampung. Baiklah, malam ini kita akan berbincang-bincang dengan Mas Sidik dari salah satu pondok yang ada di Lampung Tengah. Assalamualaikum, Mas Muhammad Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai Gus ya? Enggak. Berat itu. Berat ya? Berarti M Sidik aja ya? Iya, betul. Kirain pakai Gus dulu. Gitu ya. Apa kabar nih, Mas? Kabar alhamdulillah sehat. Kemudian ya mudah-mudahan kantongnya juga sehat. Ya penting sehat dulu lah, Mas. Iya. Karena di masa pandemi ini baru luar biasa. Betul. Yang artinya di segala lini ya, di bidang usaha apapun juga itu semua terpengaruh besar. Kalau kita bicara pandemi ini, cuma ya mudah-mudahan lah akan berakhir ini. Masa Amin 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 amin. udah setahun setengah loh. Iya, betul betul. Iya, udah setahun setengah kita ini ngejalanin itu. Serasa juga Mas Sidik juga mungkin udah jenuh ya. Jenuh nggak jenuh dilakoni. Iya, cuma jadi lakoni ya, mau apa lagi gitu loh. Betul. Yang namanya sudah wabah mendunia, ya mau nggak mau kayak kita terima. Betul betul betul. Tapi kalau saya secara pribadi gini, Mas, artinya saya hidup berdampingan, jadi nggak sejadikan saya musuh. Jadi ya udahlah, kalau sakit ya saya berobat gitu aja. Iya. Jadi yang perlu kita jaga itu apa? Ya kalau sih dengar berita jelas dokter tuh kita harus jaga imun, gitu loh, meningkatkan imun tubuh kita, gimana biar sehat. Kalau Mas Sidik sendiri gimana tuh? Ya sama. Untuk kesemuanya mungkin ya sama aja. Nomor satu, kalau saya boleh tambahkan ya iman dan takwa itu. Karena pandemi ini yang menurunkan ya yang Maha Kuasa. Ya, kalau kita Muslim ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini untuk apa ya? untuk mengoreksi diri, untuk meningkatkan selain imun tadi, iman dan takwanya. Ya, sambil berdoa bersama untuk memohon kepada yang menciptakannya. Iya. Mudah-mudahan segera diangkatlah wabah yang mendunia ini. Kalau boleh saya tambahkan, kemarin dulu mungkin kurang lebih 1 minggu atau 10 hari ya, itu Mbah Yai Muhsin atau selaku Rais Suriah PWNU Provinsi Lampung, beliau pengasuh Pondok Pesantren Darus Saadah, itu menyampaikan kepada umat agar memperbanyak doa. Sebelum doa berwasilah berbanyak membaca Al-Quran bagi muslim tentunya, sambil memperbanyak bacaan sholawat, Bersolawat ya. sholawat dan baca Al-Quran itu bagi muslim. Dan beliau juga baru saja doa bersama lintas agama, jadi bukan hanya muslim saja, seluruh agama, kata beliau itu disarankan oleh Menteri Agama untuk mengajak umatnya masing-masing untuk doa bersama agar pandemi atau wabah yang mendunia ini segera pulih kembali. Ya artinya bukan Muslim sendiri ya. Iya. Jadi baik Kristen, Buddha, Konghucu ini diajak semua gitu ya. Iya, karena Menteri Agama itu kan tidak hanya membawahi Islam saja, seluruh agama
beliau pimpin. Untuk itu selaku Menteri Agama, kata beliau Mbah Yai Muhsin selaku Rais Suriah PWNU Provinsi Lampung, itu beliau dari Menteri Agama menyampaikan kepada seluruh pondok-pondok pesantren dan para kiai dan para ustadz yang punya jamaah, kiranya untuk mengajak umatnya doa bersama. Ini bagi muslim, bagi agama lain pun demikian, sama saja. Jadi Dengan cara dan akidah masing-masing. kepercayaan masing-masing lah gitu ya. Ya. Kita berdoa. Yang Islam ya cara Islam, yang Hindu cara Hindu. Yang penting intinya berdoa gitu. Ini nggak apa-apa ngerokok nih. Nggak apa. Sekarang ini tuh Pak Muhammad Siddiq, pokoknya saya nggak apa-apa lah, karena saya tahu Pak Siddiq ini kalau nggak ngerokok gimana gitu. Makanya Bisa 2 bungkus sehari. iya, makanya saya siapkan asbak. Tapi NU nggak nggak ngelarang ya. Kabarnya enggak. Iya, katanya al-hisab itu ya. Enggak usah bahas hukum. Itu yang membahas hukum masalah itu ada sendiri. Ada tugasnya ya. Ah, iya. Kalau Mas Siddiq ini sebagai apa sih di pondok itu? Alhamdulillah oleh Mbah Yai dan para zuriyah. Zuriyah itu adalah putra dari seorang kiai, itu namanya zuriyah. Nah, kalau putra atau yang laki-laki dipanggil Gus. Gus. Makanya tadi Gus untuk saya nggak ada. Jadi dipercaya oleh zuriyah dan Gus-Gusnya dan Ning-Ningnya. Kalau Ning itu panggilan untuk putra Pak Kiai atau seorang Mbah Yai yang perempuan itu Ning. Ning kalau yang putra Gus. Nah, saya alhamdulillah dipercaya untuk mengetuai alumni terus ada itu ya. Betul. Nggak dengar informasi katanya sampean baru dapat wakaf. Bukan wakaf. Apa gitu? Ditugaskan untuk menawarkan wakaf kepada umat. Selebar 5.000 meter. Betul sekali, Pak. Itu di mana itu, Mas? Tepatnya di belakang belakang asrama putra. Waktu itu si pemilik rumah menawarkan harga yang sekian-sekian, oleh pihak pondok belum direspon karena memang sangat belum kejangkau lah artinya. Nah, akhirnya turun sampai harga yang sekira pantas dan kami kuat. Nah, akhirnya kami ACC. Nah, kami berbagi kepada sebetulnya pondok pesantren sendiri insya Allah kuat untuk membelinya. Jadi Mbah Yai dan para dzurriyyah dan pengurus itu melatih atau mengajak kepada umat muslim tentunya untuk bahasanya kalau cara Jawa itu ngembul berkat gitu ya. Artinya biar bisa merasakan nikmatnya wakaf gitu ya. Nah, sebetulnya beliau Mbah Yai dan para dzurriyyah dan pengurus pondok untuk mengangkat membeli harga segitu insya Allah kuat ya. Saja. Jadi tadi ditawarkan dan saya ditugaskan untuk menyebarluaskan begitu ceritanya, Pak. Itu dimulai tahun berapa itu? Mulai tahun berapa itu? Pokoknya kurang lebih 1 tahun yang lalu. Pokoknya selesai kemarin, udah selesai, udah deal, udah lunas. Itu kurang lebih 1 tahun lah. Dengan harga per 1 meter wakafnya itu 50.000. Ini termurah Pak RT, Pak. Ini enaknya manggil Pak siapa ini? Pak Indra. Oh, Pak Indra. Pak Indra aja. Ya. Jadi Pak Indra, jadi seperti itu informasinya. Oh, per meter tuh 50.000. Dan ini termurah Pak Indra. Karena yang bersamaan dengan wakaf yang kami selenggarakan ke umat itu tidak hanya pondok pesantren Darus Saadah sendiri.
ada pondok pesantren dari Jawa dan Lampung Timur itu berbarengan dan bersamaan itu waktu itu. Ada yang per meter itu 150.000, bahkan ada yang 200.000 per 1 meter. Nah kita termurah Termurah 5. Itu di sebuah pondok jauhnya sekitar Mepet, artinya sangat mepet sekali dengan pondok jadi ya. pas sekali. Pas sekali ya. Itu kurang lebih 5.000 meter. 5.000 meter ya. Itu ide-ide siapa sih, Mas? Apanya? Bisa pencetuskan itu ya Pak Yayinya yang memang warga setempat tuh yang kalau pondok pesantren itu rata-rata seperti itu. Seperti itu Pak Indra. Jadi menggelar wakaf itu agar masyarakat yang tadinya belum kenal apakah itu wakaf, akhirnya ngerti. Oh, wakaf ini seperti ini. Jadi tidak sama dengan infak biasa. Jadi wakaf itu atas nama seseorang, bisa tuh diatasnamakannya orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal seperti mbahnya atau bapak atau ibunya, itu bisa diatasnamakan. Nah, wakaf yang 1 meter itu nanti sampai kepada almarhum atau almarhumah, atau yang orang yang masih hidup nanti di akhirat bisa ketemu insya Allah. Nggak dapat kabar ya, Mas. Nggak kebagian sampai. Iya, jadi sampai nggak ngomong sih, nggak dapat kabar ya, insya Allah sih. Ini Pak Sincan atau Pak siapa itu namanya? Pak Jaya itu ngambil juga untuk orang tuanya 2 meter waktu itu. Iya, nggak pernah telepon sih. Aku juga dapat kabar dari kawan ini. Waduh, saya bilang kok nggak ngomong nih. Tapi belum terlambat Pak Indra. Pak Sidik kok nggak cerita gitu loh. Ya kan? Belum terlambat, masih ada. Masih ada ya? Ya insya Allah lah. Artinya di bidang yang lain, tidak hanya. Rencananya itu kedepannya itu apakah dibuat apa gitu, Mas? Rencana kedepannya? Kalau rencana itu sangat besar sekali Pak Indra. Untuk kabarnya. Jadi sebetulnya kalau pandemi ini sudah enggak apa ya, masih sudah normal, enggak ada lagi pandemi. Ini Muktamar NU itu rencana di Pondok Pesantren Darus Saadah itu, dan nantinya akan dibangun gedung untuk pelaksanaan muktamar. Karena ini masih pandemi ya, mungkin ya artinya belum akan dibangun sebuah gedung. Tapi rencananya mau buat gedung itu, Mas? Iya. Selain buat gedung itu buat tempat santri-santri. Iya, asrama atau madrasah, karena madrasahnya kan kurang kelasnya, artinya karena saking banyaknya santri, hampir 1.000 loh Pak Indra. Sekarang ini? Iya. Sementara kelasnya? Ya kalau dibilang kelas banyak itu Pak Indra, mulai dari TK, SD, SMP, SMA ada semua itu yang formal. Nah, sedangkan kelas untuk dinia itu masih ada 7 kelas kalau nggak salah. Nggak kok berhitung. Itu penuh semua tuh? Penuh. Makanya apalagi sekarang kan modelnya dipisah Pak Indra. Yang tadinya laki dan perempuan jadi satu kelas, sekarang dipisah, laki sendiri, putra sendiri, perempuan sendiri. Dipisah gitu dipisah. ya. Jadi makanya sementara untuk kelas putra itu ngalah dalam artian cari tempat selain gedung madrasah yang asli, mungkin sekarang masih nyeket ruangan yang kira-kira pas untuk digunakan seperti gedung-gedung asrama yang masih belum terisi kan, masih ada. Jadi rencana untuk ngebangun tuh kapan, teman? Untuk ngebangun belum ada rencana. Cuman yang tanah wakaf tadi belum selesai Pak RT. Untuk Pak Indra. Belum selesai gimana?
akan masih membutuhkan sertifikat karena sertifikatnya masih SKT. Nah, akan untuk pembuatan sertifikat itu ya tidak sedikit, uang yang tidak sedikit. Jadi ya kalau misalkan ada Pak Indra ingin berinfak, ya mungkin akan diarahkan ke pembuatan sertifikat tersebut. Atau mungkin pemirsa YouTube yang budiman yang ingin berinfak ke Pondok Pesantren Darus Saadah, disilahkan. Itu di mana tuh, Mas? Di Pondok Pesantren Darus Saadah di Seputi Jaya, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Lampung, Provinsi Lampung. Seputi Jaya, Lampung Tengah ya? Betul sekali. Oke lah, ya mudah-mudahan Mas. Artinya pemirsa yang mendengar obrolan kita, kalau memang kelebihan rezeki bisa membantu. Artinya kita membantu itu kan nggak harus banyak. Iya betul. Iya, semampu kita. Yang jelas itu tabungan kita untuk doa akhirat. Oh, berarti untuk pembangunan gedungnya belum ada rencana ya? Belum. Jadi rencana masih bikin sertifikat dulu ya? Iya. Tapi endingnya nanti mau dibuat gedung untuk yang jelas untuk keperluan pondok sendiri dan keperluan muktamar kalau nanti sudah jadi sertifikatnya. Ya, artinya kalau pandemi juga sudah hilang. Pembangunan gedung tadi difungsikan dua macam, artinya untuk pondok pesantren sendiri mungkin apa ya, untuk asrama atau madrasah, nah sekaligus digunakan untuk muktamar. Muktamar itu ya, ya insya Allah lah bisa tercapai. Amin 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 amin. Apa yang sudah direncanakan, ya apa yang direncanakan ini insya Allah. Ya Allah juga pasti membeli jalan keluarnya. Betul insya Allah amin amin. Di masa pandemi ini kerasa nggak sih Mas kalau di pondok itu ada perbedaan nggak sih sama tahun yang sebelum-belumnya? Sangat terasa sekali Pak Indra. Sangat terasa sekali ya. Betul. Sepertinya apa itu contohnya? Contohnya untuk pengunjung pesantren, dalam artian orang tua santri atau wali santri, itu sekarang dibatasi Pak Indra. Jadi kan sudah ada penjaganya di Pondok Pesantren Darus Saadah, sudah ada pos penjaga yang menjaga banser. Ini sudah ada berjalan lebih dari setahun ini. Jadi tamu siapapun dicek dari mana asalnya, harus memakai protokol kesehatan sebelum masuk, dan masuknya pun tidak sembarangan masuk, sudah ditentukan. Di sini saja kendaraan nggak boleh masuk. Kendaraan di luar gerbang, orangnya pun hanya di sekitaran pos itu tadi. Jadi kalau pengen ketemu anaknya nggak bisa langsung lari atau berjalan ke pondok ya, ke asrama. Ke asrama ya. Bahasanya nggak boleh langsung mendekat ke tempat penginapan, enggak boleh. Ya sudah ditentukan tempatnya, tempat yang terbuka, bebas udara, jadi tidak di ruangan. Tidak di ruangan ya. Agar dan harus memakai masker. Ya protokol kesehatan lah ya. Iya protokol kesehatan apa singkatannya? Prokes. Prokes. Ya, itulah terasanya seperti itu kurang lebihnya. Dan banyak lagi Pak Indra. Apa itu? Ya untuk santri sendiri nggak boleh pulang selama tidak ada acara pulang bersama, nggak boleh pulang. Kalau betul-betul tidak kepepet dalam artian mungkin ada orang tuanya yang meninggal dunia, itu kan darurat. Itu dimaklumi, boleh lah. Itu pun dibatasi, tidak boleh lama-lama. Ya artinya kalau mereka takut balik ke pondok lagi membawa penyakit itu. Nah artinya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan bersama lah. Nah untuk penerimaan siswanya pengaruh nggak?
Alhamdulillah untuk Pondok Pesantren Sa'adah tidak berpengaruh. Tidak pengaruh ya, tetap ya. Tetap artinya tetap maksimal. Tetap maksimal ya. Oh jadi dari sebelum pandemi sama setelah masa pandemi ini sama aja ya, nggak ngaruh ya? Sama saja. Sama saja ya. Cuman berarti hanya berubah sistem. Betul. Jadi kalau pengunjung tadinya kalau sebelum pandemi itu ya langsung ngobrol sama anak masuk ke dalam pondok, mungkin bisa mereka jalan-jalan keliling-keliling. Sekarang nggak boleh ya, di luar aja ya. Selain itu banyak sekali termasuk mohon maaf ini para pedagang-pedagang sudah dari awal pandemi tidak boleh mendekat pondok. Oh tadinya rame ya? Oh tadinya banyak pedagang dari luar, pedagang untuk melayani anak-anak santri tadi. Namun karena pandemi ini ya, harap dimaklumi murid kita tidak boleh belanja keluar untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lah, bahasanya seperti itu, saling menjaga. Minum. Oh iya. Ini kopinya enak nih. Mantap nih. Iya. Apa ini? Kopi dari Liwa, Lampung Barat. Oh ini. Alhamdulillah pantas. Iya. Ya mudah-mudahan Pak Bupatinya dengar lah. Amin. Ini dari Lampung Barat nih. Mantap kan ya? Iya. Mantap. Lampung Barat ini. Mantap. Para pemirsa, monggo ngopi bareng. Ini request ini. Saya lihat kemarin obrolan-obrolan yang terdahulu nggak ada kopinya. Nggak ada. Saya request kalau dibuatkan kopi saya mau. Jangan iri ya. Siapa yang pernah kemarin diwawancari Pak Indra? Mohon maaf. Ini ada kopinya ya. Bisa ngerokok ya. Iya. Ya memang selama ini cuma dia malam ini cuek aja lah. Ya mudah-mudahan pemirsa juga ngerti lah ya. Amin. Iya. Itu jumlah siswa kita ada berapa sih mas sekarang? Pokoknya sudah mendekati angka 1000. 1000 ya? Ya, dari mulai dari TK. TK, SD, SMP, SMA itu formal. Belum lagi yang asli dari awal berdiri kan Pondok Pesantren Salaf. Salaf itu artinya kuno. Kuno itu artinya hanya pendidikan di bidang agama. Salaf itu. Nah sekarang ini? Sekarang ada formalnya. Udah berjalan hampir 10 tahun ini. 10 tahun ini ya? Iya. Untuk mengikuti zaman Pak Andra. Iya benar. Ya, sekarang ini kalau tengah ngikutin zaman ya ketinggalan. Nggak berubah-ubah. Iya. Namanya sekarang dulu kita nggak ada HP istilah yang gede-gede gini. Dulu kan paling HP-nya kecil, nggak bisa video call. Sekarang nggak bisa. Tidak kemajuan zaman kan gitu. Iya. Oke lah Mas Muhammad Siddiq, kita udah ngobrol panjang lebar. Insya Allah berarti apa yang kita bicarakan malam ini ada manfaatnya. Amin. Dan juga kalau ada pemirsa kebetulan nih Pak Siddiq nih mau buat sertifikat, ada yang mau mengimpakkan sebagian rezekinya, silakan ke pondok mana? Darus Sa'adah. Kecamatan Seputijaya ya. Iya. Dia Kabupaten Lampung Tengah. Oke lah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa pesan dan pesan yang akan Bapak Muhammad Siddiq sampaikan gitu loh. Iya. Ya tadi mengulang yang pertama tadi aja Pak Indra. Jadi untuk muslim tentunya khususnya menghadapi pandemi yang saat ini masih mendunia ini. Iya. Untuk muslim disarankan untuk memperbanyak doa. Satu. Iya. Nah, sebelum berdoa berwasilah baca Al-Qur'an. Iya. Atau baca sholawat atau kedua-duanya. Iya. Selain menjaga protokol kesehatan tentunya. Itu saja. Itu aja ya. Iya. Oke. Terima kasih Mas Muhammad Siddiq
bincang-bincangnya. Sama-sama. Oke, nyampe sini dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.